Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nela Putri Gasari akan melanjutkan bacaan ringkasan. Banyak sekali yang terjadi dalam beberapa hari ini. Hanya 6 hari lalu aku kesal dan marah dengan nasib. 4 hari lalu aku membuat keputusan ekstrim untuk merantau jauh. 3 hari kemudian aku meninggalkan kampung untuk pertama kalinya menuju tempat yang aku tidak tahu. Hari ini aku sampai di PM dengan perasaan bimbang. Hari ini pula aku mulai terkesan dengan apa yang ada di PM. Tapi hari ini pula aku kecut karena aku tidak siap dengan ujian masuk. Aku tangkupkan buku matematika yang belum selesai aku baca ke mukaku. Aku hela napas berat. Malam semakin larut. Di hari H, ribuan calon siswa termasuk aku, Dul Majid dan Raja berkumpul di aula untuk ujian tulis. Senjata kami hanya sebuah niat untuk belajar di PM. Sebatang pulpen dan sepotong doa dari orang tua murid yang mengintip-ngintip kami dengan cemas dari sela-sela pintu dan jendela aula. Soal demi soal aku coba jawab dengan tuntas. Semua hasil kerja keras belajar 2 hari 2 malam dan sisa-sisa ingatan bertahun-tahun di SD dan MTSN aku kerahkan. Dan besoknya aku menjalani ujian lisan yang tidak kalah melelahkan dan membuat kepala berat. Aku tidak yakin hasilnya, tapi aku merasa telah memberikan yang terbaik. Hanya 1 hari setelah ujian, tepat tengah malam, 10 papan besar digotong dari dalam kantor panitia untuk ujian dan disusun berjejer di depan aula. Hasil ujian masuk. Malam buta itu, orang tua dan calon murid yang sudah tidak sabar berkerumun dan berdesak-desak dari satu papan ke papan yang lain. Segonyong-gonyong ayah dan yang ikut berdesakan bersamaku merangkulku dan tangannya mencengkram ke bahuku kencang. Di kampungku memang tidak ada budaya berangkulan anak laki-laki dan seorang ayah. Alif, nama kamu ada di sini, katanya dengan napas terengah-engah. Dia berinjit menunjuk baris nama dan nomor ujianku. Alhamdulillah, aku lulus. Aku senang sekali bisa lulus dan menyelesaikan tantangan ini, tapi di saat yang sama, pikiranku melayang ke Randai. Mungkin saat ini dia sedang mengukur celana abu-abunya di tukang jahit dan minggu depan telah mengikuti pekan perkenalan siswa SMA baru. Hari ini aku mengirim 1 telegram dan 1 surat. Telegram untuk mengabarkan kelulusan kepada Amak dan sepucuk surat kepada Randai. Kepada kawan dekatku, aku berkisah pengalaman menarikku di PM dan betapa aku masih merasa sedih tidak bisa bergabung dengan dia masuk SMA. Ayahku pulang sehari setelah pengumuman, meninggalkan aku sendiri di tengah keramaian ini. Manjada wajada, teriak laki-laki muda bertubuh kurus itu lantang. Telunjuknya lurus teracung tinggi ke udara. Suaranya menggelegar, sorot matanya berkilat-kilat menikam kami satu persatu. Wajah serius, alisnya hampir bertemu dan ototnya gerahamnya bertonjolan. Seakan mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk menaklukkan jiwa kami. Manjada wajada, sepotong kata asing ini bak mantra ajaib yang ampuh bekerja dalam hitungan beberapa helaan napas saja. Kami bagai tersengat ribuan tahun. Kami 30 anak tanggung menjerit balik, tidak mau kalah kencang. Manjada wajada, berkali-kali berulang-ulang sampai tenggorokanku panas dan suara serak. Telingaku panas berdenging-denging sementara wajah kami merah padam memforsir tenaga. Kaca jendela yang tipis sampai bergetar-getar di sebelahku.
Bahkan meja kayuku pun berkilat-kilat basah kuyup oleh air yang ikut berloncatan setiap berteriak lantang. Tapi kami tahu bahwa anak laki-laki kurus ini tidak dimuati aura jahat. Dia dengan royal membagi energi positif yang sangat besar dan meletup-letup. Kami tersengat menikmatinya. Seperti sumbu kecil terpeci api, mulai terbakar, membesar dan terang. Dengan wajah berseri-seri dan senyum 10 senti menghilang di wajahnya, laki-laki ini hilir mudik di antara bangku-bangku ke murid baru. Mengulang-ulang mantra ajaib ini di depan kami bertiga puluh. Setiap dia berteriak, kami menyalak balik dengan kata yang sama, manjada wajada. Mantra ajaib berbahasa Arab ini bermakna tegas, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Laki-laki ramping ini adalah Ustadz Salam, wali kelasku. Wajahnya lonjong, kurus, sebagian besar dikuasai keningnya yang besar. Bola matanya yang lincah memancarkan sinar kecerdasan. Pas sekali dengan gerak kaki dan tangannya yang gesit ke setiap sudut kelas. Semua dasi berwarna merah tua terikat rapi di leher kemeja putihnya yang licin. Lipatan celana hitamnya berujung tajam seperti baru dan disetrika. Sepatu hitamnya bersol tebal dan berdekak-dekak setiap dia berjalan di ubin kelas kami. Baik, sampai disinilah ringkasan bacaan saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.